Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham, NIM 192904209, kelas PTKF angkatan 2019. Nah, di sini saya akan membawakan materi tentang media transmisi. Nah, di mana transmisi di sini diartikan sebagai proses perpindahan ataupun pertukaran data dari komputer ke komputer, komputer ke server, ataupun komputer ke media elektronik lainnya. Jadi untuk melakukan pertukaran data tersebut tidak terjadi begitu saja, dibutuhkan media sebagai perantara untuk proses pengiriman data tersebut. Nah, media transmisi merupakan suatu jalur fisik antara transmitter dan receiver atau pengirim dan penerima dalam sistem transmisi data. Media transmisi dapat diklasifikasikan sebagai terpadu dan tidak terpadu. Kedua-duanya dapat terjadi dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Dengan media yang terpadu, gelombang dipadu melalui sebuah media padat seperti kabel tembaga, kabel koaksial, dan serat optik. Nah, beberapa faktor yang berhubungan dengan media transmisi dan sinyal penentu data rate dan jarak adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah bandwidth. Nah, di mana semakin besar bandwidth sinyal, maka semakin besar pula data yang dapat ditangani. Yang kedua adalah transmission environment atau kerusakan transmisi. Untuk media terpadu, kabel twisted pipe secara umum mengalami kerusakan transmisi lebih daripada kabel koaksial, dan koaksial mengalaminya lebih daripada surat optik. Kemudian, yang ketiga adalah interference atau interferensi. Interferensi dari sinyal dalam pita frekuensi yang saling overlapping dapat menyebabkan distorsi atau dapat merusak sebuah sinyal. Kemudian ada jumlah penerima atau receiver, di mana sebuah media terpadu dapat digunakan untuk menggabung sebuah hubungan point to point atau sebuah hubungan yang dapat digunakan secara bersama-sama. Kemudian ada karakteristik media transmisi, di mana media transmisi dengan menggunakan kabel wire. Untuk media ini, kabel yang digunakan terbagi dua, yaitu copper media, yaitu kabel yang digunakan terbuat dari tembaga. Jenis kabel ini memiliki banyak tipe, diantaranya koaksial kabel. Kabel ini digunakan untuk antena televisi. Kemudian, karakter kabel koaksial. Yang pertama adalah kecepatan dan keluaran, mulai dari 10 sampai 100 MB per sekon. Kemudian biaya rata-rata per mode itu murah. Media dan ukuran konektor memiliki ukuran medium. Panjang kabel maksimum 200 meter, dapat digunakan untuk sinyal analog maupun digital. Kemudian ada twisted pair kabel. Karakteristiknya, kabel ini dipilih secara berpasangan dan merupakan generasi setelah kabel koaksial. Nah, ada dua jenis untuk kabel ini, yaitu STP dan UTP. Di mana karakteristik UTP memiliki kecepatan 10 sampai 100 MB per sekon, memiliki ukuran kecil, dan kabel maksimum yang diizinkan itu 100 meter, ukuran pendek. Nah, ada beberapa kategori untuk kabel twisted pair. Yang pertama, kategori 1 sampai kategori 5. Nah, jangkauan transmisi maksimum itu memiliki 100 meter. Karakteristik dari kabel UTP Cat 5 ini adalah lebih murah, minimnya waktu delay, mendukung frekuensi hingga 350 MHz. Kemudian, yang kedua adalah optical media. Pada optical media, proses penyaluran data dilakukan dengan melewatkan cahaya, gelap atau terang, pada kabel yang berupa serat kaca atau fiber optik. Nah, kabel fiber optik merupakan media networking medium yang digunakan untuk transmisi modulasi. Fiber optik mempunyai dua mode transmisi, yaitu single mode dan multi mode. Nah, karakteristik kabel fiber optik yang pertama adalah beroperasi pada kecepatan tinggi, mampu membawa paket-paket dengan kapasitas besar, biaya rata-rata per mode cukup mahal, media dan ukuran konektor kecil, jarak transmisi yang lebih jauh. Nah, media transmisi tanpa menggunakan kabel atau biasa disebut dengan wireless. Media ini, kabel yang digunakan terdiri dari wireless fidelity. Pada media transmisi ini, gelombang radio merupakan alat perantara untuk penghantar data pada
jaringan. Kemudian, wireless yang kedua adalah inframerah atau infrared. Komunikasi inframerah dicapai dengan menggunakan transmitter atau receiver yang modulasi cahaya yang koheren. Ketiga adalah gelombang radio narrowband, di mana gelombang radio narrowband disebut juga dengan gelombang radio frekuensi tunggal karena pada medium pentransmisiannya menggunakan gelombang radio berfrekuensi tunggal. Nah, itulah tadi penjelasan singkat mengenai media transmisi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.